Nah Pak Yolur, diaturi dengeri ini ya, masih tentatif dari Elektro 98 Unsri. Dengeri sampai habis. Oke, Assalamualaikum kawan-kawan. Ya, malam ini episode yang keempat ya. Kita akan bahas umur versus usia. All age versus all soul. Umur versus usia ini menarik nih. Karena rata-rata kita ini kan memang sudah mencapai tingkatan kalau dalam ini 40, berarti masing-masing sudah 40 kan. Itu tuh sesuatunya tuh. Advance-nya mungkin manusia terutamanya laki-laki ya, lanang itu umur 40 ya. Jadi cak mana pendapat kamu nih Dadang, Andi, Sopu dengan umur 40 ini apa yang dicapai dan apa yang belum, apa yang sudah terjadi dan apa yang pengen ada lagi? Berat ya. Enggak juga. Ini kan umur dulu nih. Kayaknya masih banyak nih, ada hobi, ada compare. Kalau aku merasa ya sekarang ya, Fik ya. Ya. Namanya umur itu tidak lagi berbanding dengan, tidak lagi sama dengan usia. Jadi kalau model cak ayah kita, ayah kita di umur kita yang sekarang ini, kok aku tidak ngerasa, tidak lihat mereka itu kelakuannya cak kita nggak itu nah. Iya. Aku tuh melihat kalau wong tua dulu itu cak wong tua nian itu ya. Nah sementara kalau model cak kita dia apa ya, umurnya tua ya, nggak tahu ya tua relatif apa mana ya ngomong ke kalau dulu uang tuonian, kalau sekarang uang tua baik. Kayak dulu. Aku meneri robot aku dulu. Ya lanjut. Jadi apa ya? Merasa bayangan dulu ya, kalau bayangan nggak usah dari kecil. Waktu masih sekolah, masih kuliah pun bayangan kalau kaget umur 40, wah sudah cak apa ya? Sudah jadi cak bapak-bapak nian, sudah ngurusi apa nama istilahnya tuh. Ada lagi mikiri yang model cak hal-hal asik lah yang diurusi mungkin ya. Iya, rupanya sampai sekarang masih main game. Masih seneng pop culture, masih galak ucak-ucak, nah itu kan. Masih banyak berkelakar dengan kamu. Perasaan dulu bapak dulu enggak main itu deh perasaan. Nah, ya enggak tahu ya apa sudah bergeser kah yang namanya tua itu enggak lagi cak yang dibayangi dulu gitu nah. Atau memang itu cuma persepsi waktu kecil bae. Nah, itu enggak tahu mana jawabannya. Bener tapi ya. Bener juga tapi kita ningo apa karena itu ya. Itu beda lingkungan, beda kondisi sosial waktu itu ya. Kalau dulu kan mungkin waktu kita cuma taunya begawe be mungkin ya. Pokoknya kerja balik ke rumah gitu. Ada juga kalau nggak main gap. Iya, nah itu main gap. Masa aku tuh ya cuma sebatas itu be, mungkin main gap ya. Kalau memang yang hobi main gap atau main gitar itu ya. Karena zaman dulu belum ada model kita nih. Iya, atau cak ini be, dulu waktu kecil pernah ada bayangin ayah kita tuh punya hobi yang cak kita gitu nah, yang hobinya apa sih, action figure gitu kan. Kemudiannya ya kalau ngegap taruhlah ya dengan kawan-kawan, aku pernah lihat kalau bapak dulu tuh pas lagi cak, biasanya dia tuh kalau misalnya kami ada acara besar, misalnya kondangan, kayak malam itu ngumpul gitu kan, atau pas 17-an, itu yo cak ketawa tuh yo cak ngakak juga mah itulah cak mereka lagi have a good time lah cak itu kan. Tapi yang aku ingat kalau yang sifatnya indulgence untuk hobi, kalau bos dulu tuh perangko. Koleksi perangko. Yang cak membosankan. Terus hobinya be dewasa ya. Hobinya dewasa. Nah, iya benar sob. Klasi. Bermakna ya. Kalau dia bisa cerita, oh ini perangko ini dikumpulkan ini gitu. Ada makna.
Heeh. Kalau Apa kita ditanya anak kita misalnya, apa Pak ini? Oh, Spider-Man nih deh. Waduh. Wonder Nah, iya Woman. benar itu. Jadi kalau apa namanya wong tua sekarang itu berbagi hobi dengan generasi yang jauh lebih muda dibanding kita itu nah. Mm-mm. Oh iya, Ado. Jadi tidak ada terasa. Aku lihat Musa ya, lihat adik aku tuh ya. Kami tuh selisih 8 tahun. Dia tuh berarti umur 32 sekarang. Tapi aku tetap lihatnya tuh sebagai little brother aku itu nah. Masih Musa kecil, masih kecil dulu ya, Musa Iya, kecil. ya. iya. Oh, Jadi iya, masih iya. kalau aku marahin, dia masih kalau dia ngapo-ngapo gak aku katoi. Kalau dia teka, iya itu. Jadi aku masih nganggap dia Masih jadi nganggap dia adik player kecil tuh ya. aku itu nah. Player tuh, Mang. Luigi dia. Masih Pak. Luigi. Raden Luigi. Padahal Benar. bisa dak nyingok. Wih, kita ini sudah sama-sama dewasa sebetulnya. Iya, benar. Hmm. Kalau awak sopo cak mana? Sama baik sih kalau aku lagi bayangin dulu, dulu kan manggil Bapak sekarang Opa kan, biar saru, biar didengar sama Luna kan. Iya. Korea ya. Opa dulu nikah sama kayak umur aku 27 28. Oh 27 ya. 27. Berarti kalau di umur 40, aku Umur kan sekarang aku lahir di umur 28. Berarti sekitar 12 tahun ya. Masuk SMP. Iya, Iya SMP. benar kan? Iya. Kata Andi. Ya pas berarti kayak aku sama Luna sekarang, benar kata Andi. Jadi the way I see my opa itu tidak cak kayaknya ini ya. tidak kayak Luna lihat aku ya. Karena Luna bebas, jadi kayak teman gitu ya. Tapi kalau kita lihat bokap itu dulu tuh apa ya, kayak ngeliat Tidak sultan sedekat gitu loh. tidak sedekat yang Iya. kita pengen ya mungkin. Betul. Cerita di meja makan cerita kayak aku sama Luna sekarang. Tapi dulu tuh yang kayak bos sama bawahan gitu ya. Sekolahnya sama laporannya tuh kayak laporan, itu. iya laporan. Iya. Kalau ini yang malah kalau sama Luna tuh di meja makan kadang dia yang mulai ngomongan, how's your job deh? Aku selalu jawab, ya usual, lame gitu kan. Lame jobnya. Gua dengerin dulu bos. Ini podcast kami nih Bos of One. Terus ya udah aku tahu jawaban detail juga percuma sama Luna karena niat dia bukan mau dengerin cerita aku, niat dia cuma nak mulai pembicaraan. Habis itu dia cerita tentang drama lagi. Korea. Iya, drama Korea. Sekarang kan lagi nonton True Beauty kan. Oh, True Beauty. Iya. Tidak tahu. Tadi kan dia juga cerita karena aku Jumat kan ada baca ininya web komiknya. webtoonnya kan. Webtoonnya. Oh, dari webtoon itu ya. Dari Iya, webtoon, cuman kata Luna itu versi yang sangat beda banget yang diangkat di film ini kan. Lainnya. Lain katanya jalur ceritanya. Oh, berarti multiverse tuh. Wih. Berarti Conan, Bang. Jadi apa namanya topik diskusi kita dengan wong tua kita dulu dengan kita dengan anak kita sekarang berbeda. Beda dalam karakternya ya. Kalau dulu tuh kayaknya lebih ke hidup lebih ke apa istilahnya tuh ya pendidikan atau apa. Kalau sekarang kayaknya lebih santai ya. Iya, kayak mungkin kata Dadang tadi nih ini mungkin ke culture sosial ya. Karena dulu tuh kayak film silat zaman dulu kita sama bapak kita tuh. Jadi bapak kita tuh kayak gurunya gitu kan. Jadi setiap dia ngomong tuh selalu bermakna gitu kan. Iya. Sedangkan kita kayak film ABG gitu kan. Nah gitu. Nggak ada makna, yang penting akrab gitu kan. Jadi aku ingat dulu waktu kita buat apa namanya kalau di GOR kemarin tuh tryout ya. Iya, tryout. Tahan itu kan nginep di gedung kan kita kan. Ya. Tryoutnya hari Minggu kan. Jadi tahan balik ke rumah cepet-cepet nak ngejar nonton Dragon Ball. Itu sudah kuliah ya. Sudah kuliah. Nah, itu yang aku lihat sekarang kayaknya culture juga mulai berubah lagi geser ya.
zaman bokap dulu. Anak-anak kuliah sekarang pergaulannya lebih parah gitu. Jadi mereka dewasa tapi yang arah negatif gitu lagi. Beda sama bokap dulu kan, dia dewasa tapi mandiri. Kalau sekarang ya kan di kantor banyak yang lulus SMA terus dilanjutin lanjut kuliah Milenial. gitu kan. Iya. Iya. Jadi mau kayak apa ya maksudnya seks bebas gitu kan. Apa ada temennya yang udah biasa gitu. Jadi kayak lu pacaran, oh belum tidur sama pacar lo gitu. Kok gitu? Jadi wadaw. Beda Saya- pernah dulu cak itu. Kayaknya di sana besok. Di sana beda. Kayaknya di Jakarta ya, tak tahu pokoknya itu yang aku lihat. Iya, iya. Makanya aku benar. bilang kayaknya beda nih nama kita dulu ya. Kita dulu yang kayak gitu kan yang lagi try out aja lari-lari ngejar nonton Dragon Ball gitu. Tapi ya ada benarnya juga sih Soban. Iya. Kurang lebih di lingkungan kantor kalau nak relate kayak yang barusan Sopu omong itu benar. Jadi misalnya nih ya, sama anak-anak baru di kantor nah, pergi lah gitu misalnya kemana ke tempat minum, kafe kayak itu. Nah dia pesannya bir, terkejut. Iya. Bir sebotol. Aku pesannya air putih hangat. Dan itu biasa ya, Fik ya? Iya bagi dia biasa. Biasa. Aku heran loh. Oh apa memang main ya budak-budak Apa kitanya yang itu ya? Kitanya yang ketinggalan ya? Iya, zaman dulu seingat aku yang minum ini nih di tempat kami kasar yang sana dia nongkrong pinggir jalan tuh di ini lorong ya. Nah baru dia Iya. minum minuman yang botol dia tuh. Iya, jelas genrenya gitu kan. Begajul, ya begajul lah ya. Nah, ini Begajul. kita udah paca ke kafe terus bilang ada yang mesen bir, oh begajul ya. Malah Jadi dia marah. kita dia mau begajul malah. Kau nih begajul. Emang ini Anda minuman kurang sini. mengerti budaya, weh. Iya. Sama kawan ceweknya pesan itu juga. Woi. Mak kata aku ini dia Kalau itu rupanya. masih mending dulu pernah ke kafe, ada banyak yang pakai hijab gitu kan, udah merokok, minum bir. Oh. Rasanya pengen azan aku di situ aja, rasanya pengen azan aku. Ya Allah, coba azan besok gue. Itu bentuk ama ma'ruf nahi mungkar awak tuh kalau azan. Bukan, habis itu ingat sebenarnya bukan salah mereka, salah awak Sofwan Oh, aku di sini. salah kau. Kaunya yang salah kan? Iya. Mereka Memang tempatnya udah betul. Memang benar, tempatnya memang benar itu. Nangis setan yang enggak awak. Jadi aku pernah baca ya, itu kan setiap generasi kita kan masuknya Gen X ya. Sebelum kita itu yang dia bilang baby boomers. Oh ya baby boomers. Ya, kemudian yang di bawah kita itu yang millennials kan. Nah, setiap generasi itu punya sederetan event yang terjadi di dunia yang istilahnya itu membentuk karakter generasi itu. Nah kalau kita yang Gen X ini dibentuk oleh pop culture, kemudian dibentuk oleh kebangkitan apa ya istilahnya itu ya teknologi ya. Kita ini generasi yang penemuan itu ya, kita sudah main cak tadi cerita di awal sama Dadang, yang dari main congklak sampai main game yang sudah ray tracing itu kan, ibaratnya itu ngerasain galau. Nah kalau yang milenial ini mereka tuh dibentuk oleh peristiwa 9/11, kemudian racial injustice, kemudian ya pokoknya yang kayaknya sedikit lebih kelam dibanding kita dulu aja itu dah. Oh, sedikit lebih kelam. Snyder berarti ya. Iya, kita dulu tuh punya Michael Jackson, Vic. Iya ya. The King. Iya, yang menyuarakan apa unity, apa kemanusiaan. Model saya itu kan. Michael apa? Michael Jackson. Cuma jangan kutip aku ya yang soal yang Gen X apa yang milenial tadi. Apa itunya aku coba cari lagi lah kalau mungkin salah. Tapi tidak deh. Yang aku omongkan ini pernah aku juga dengar dari sumber yang lain kurang lebih ya seperti itu memang. Jadi
Gen X yang ketawa tadi memang dia dibentuk dalam dunia ceria, pop culture, budaya pop segala macam itu yang memang perbedaan apa misalnya pergeseran antara konvensional jadi terus ada teknologi tinggi. Jadi kita merasa ke warnanya hidup. Nah, kemudian memang yang setelahnya milenium ini cak lebih apa ya memang lebih tidak berwarna lah ya. Kalau gelap tuh bisa jadi ke arah sana. Lebih instan mungkin ya. Instan maksudnya. Mereka sudah tahunya sudah cepat Nah, galau. betul. Jadi Dan itu ada salah Gen X-nya. Jadi ngaku baca itu. Jadi kalau baby boomers berdasarkan pengalaman hidup mereka yang perang gitu kan, yang resesi, itu ngebentuk anak-anak itu dengan keras. Gitu kan akhirnya. Nah, giliran Gen X karena dibentuk dengan keras, mereka itu sukses. Mereka tidak ingin hal yang sama dilakukan sama terjadi sama generasi berikutnya. Dan di situ yang muncul yang namanya istilahnya tuh piagam partisipasi. Untuk segala pencapaian semungil apapun mereka tuh dihargai, dikasih dipupuk lah istilahnya tuh. Jadi salah gue. Yang akhirnya yang bilang wong dia apa snowflake gitu kan? Ya snowflake. Yang enggak bisa kena trigger sedikit. Yang merasa mereka tuh punya suara yang harus didengarkan. Padahal mereka tidak sadar kalau kita tuh harus buat agar suara kita tuh layak dulu untuk bisa didengar. Nah, jadi mungkin itulah ya apa namanya hubungan antar generasi itu yang jadinya itu ditambah dengan yalah kejadian sosial politik di dunia lah itu kan. Jadi umur dan usia tadi matching di generasi kita berarti nih. Jadi ini penyebabnya gitu ya. Bukan di generasi kita atau generasi orang tua kita sebenarnya? Generasi kita kayaknya masih kehilangan definisi dari umur dan usia ini. Mungkin kalau ada generasi milenial yang sempat dengerin podcast ini dia akan nanya kenapa sih om ini ada masalah apa? Kami sudah jelas ya, kami sudah jelas. Ini manggil kawan-kawan ya, enak juga rombongan yang apa namanya midlife crisis. Cak apa? Filmnya itu Grounds Up. Guys, lucu guys. Ada satu nih, om nggak pernah minum bir. Benar. Iya. Oke, itu tadi sampai situ kan umur dengan usia mungkin sudah agak komprehensif mungkin kayak gitu, tambahin lagi lah kalau belum. Selanjutnya mungkin nak geser lagi ke poin yang sudah disiapin apa nih, hobi dan habit. Tadi ada singgung dikit sih. Kalau hobinya bapak-bapak kita zaman dulu cak kataan di ayahnya koleksi perangko. Ada yang aku ingat kalau di itu om aku tuh cangklong pipa tuh entah tuh apa. Oh iya. Dipajang kayak. Keren itu kan? Iya, tapi dia memang bagus ya, dari jati atau ada yang dari tulang atau apa teh, gading atau giginya apa tuh. Nah, sekarang kita ini seberapa besar library game kita gitu ya? Iya. Seberapa besar library game gratis kita maksudnya? Kebajakan, game gratis apa? Aku punya teori sekolah lagi juga ini. Ya soal yang mengenai hobi dan habit ini. Jadi uang itu dibilang tua, Indonesia tua, tapi masih hobi yang mainan, masih hobi yang pop culture atau apa? Apa tuh? Itu cak ini ya. Dulu udah terbeli. Bukan. Coba kita jengok dari film ya. Ya. Ada MCU, DCEU. Dulu itu ada Transformers. Kemudian ada Kura-Kura Ninja. Yang dibuat uang nih. Itu dibuat oleh filmmakers yang dulunya sama-sama cak kita kecil. Punya hobi itu. Punya mimpi. Pas mereka sekarang sudah besar, punya ilmunya.
mereka wujudkan mimpi-mimpi mereka dari itu. Pasarnya, iyalah Wong cak kita. Cak mereka kita itu ini. dewek gitu. Oh, mereka itu setidaknya memenuhi lah ya ini ya dulu ya. Lah siapa, Fik? Kalau misalnya, aku udah inget ya, kalau yang generasi di bawah kita yang nonton Transformers. Itu kan sudah lama nih kan filmnya, Oh, iya, istilahnya benar. tuh Benar. tidak katik lagi gitu nah. Kura-kura ninja. Kayak itu kan. Jadi yang punya Iya. gawe ngidup ke lagi barang itu ya lah gawe kita nih lah sebenarnya kayak itu nah. Yang tidak move on. Sudah kita buat hiburan untuk generasi yang istilahnya sekarang. Yang sudah tua nih jadilah tua baik gitu kan. Tidak, masih lingering, masih ditahankan. Kaget dulu ini nah ada hiburan untuk kamu. Dari masa kecil kamu dulu nah ini nah. Membangkitkan kenangan masa lalu berarti. Nah, iya. Iya. Ya silakan kalau misalnya ada teori lain apa Ya tambahan. benar sih. Benar. Aku setuju kalau itu. Lagi mikir hobi aku sekarang apa ya? Tapi bagusnya ada juga loh sebenarnya kayak gini ya. Apa? Karena kayak yang tadi Sopu yang ngobrol sama anak tuh kadang-kadang kalau sekarang kayaknya lebih ke kawan ya dibanding ke wong tua kita ngomong sama kita dulu ya. Ya. Karena kadang-kadang hobinya bisa nyambung gitu nah. Bisa mirip-mirip gitu. Kalau misalnya cawak Pik misalnya anak awak senang sama Spider-Man juga kan bisa sama tuh kan. Bisa Iya. ngobroli karakter yang sama itu. Bahkan kau bisa cerita oh dulu Ceni malah itu kan. Ya itu teori Andi tadi. Kita yang tidak bisa move on, akhirnya kita ajak Wong. Bukan maksud aku tuh sama generasi yang berikut, generasi di bawah kita juga maksudnya generasi untuk ini kita, untuk Penerus, anak-anak kan? kita itu. Iya. Iya. Bisa satu Ya karena kita nggak bisa move on, jadi hobi. kita wariskan itu ke anak itu. Teruskan perjuangan papi nak. Cintailah Spider-Man ini nak. The friendly neighborhood. Spider-Man. Dan memang berhasil ya. Itu kan ininya. Dari wong-wong yang Iya, Luna aja kemarin teriak histeris karena ada Doctor Strange di Spider-Man. You know what? Katanya, pasti Daddy tahu kan teorinya kalau ada Doctor Strange di Spider-Man. Multiverse, Daddy. Multiverse. Berita baru saya untuk Vicky itu enggak tahu dia. tahu. Tidak tahu. Oh, tahu. Baru nanti ya. Yang tiga-tiganya ada di situ kayak cak mana aku banyak ceritanya. Tiga Spider-Man ada di Chicago movie. Nah kan sudah ada intronya Vic. Into the Spider-Verse itu. Bukan kan? Nyambung. Bukan, maksudnya itu ya ada contohnya kalau barang itu tuh bisa kejadian maksudnya. Iya. Di bagian mana yang kita gali-gali juga ingin film-film Spider-Man sebelumnya. Di bagian mana titiknya ini? Pada saat bersamaan agak ini dikit ya kalau yang multiverse menurut aku kalau cak film itu ya kalau cak lah sudah agak-agak mentok itu kaget tautannya multiverse itu. Kalau ada kati lagi bahan cerita multiverse itu. Hal yang paling gampang untuk menyelesaikan suatu masalah itu multiverse itu. Kaget ada yang menyelamatkan dunia itu dari multiverse lain itu kan. Jadi bisa diadu-adu kan multiverse. Gampang menyelesaikan suatu masalah itu ya. Time leap, multiverse. Apa? Time apa tadi? Time leap. Empat waktu itu ya. Time travel. Time travel. Ke masa lalu, bikin timeline baru. Galau-galau film, Multiverse X-Men. Too Fast Too Furious juga ada kayak gitu. Nah itu. Kaget jadi tamat itu. Ada multiverse lagi. Dia sampai di waktu mereka pisah sama dua mobil itu kan, balik lagi. Ternyata mereka tidak pisah. Jadi tidak jadi pisah ya. Jalannya rupanya tidak simpang di situ, lurus sampai di trailer apa? Fast and Furious itu ada sih Han yo. Dia kan lama mati kan. Nah iya, jadi iya di Tokyo itu ya. Multiverse. Tidak ada gitu. Dan kau bahas multiverse apa ini apa?
teaser untuk episode podcast berikutnya. Iya, benar-benar. Iya. Benar-benar Podcast itu selanjutnya ya. teaser podcast berikutnya itu. Bisa. Ah, oke. Balik lagi lah. Lanjut lah, balik Hobi lagi lah dan nih. habit. Iya. Masih hobi dan habit kan? Iya. Aku kayaknya udah mulai ninggalin hobi ya karena ada habit baru sejak COVID ini yang ngobrol sama Luna itu. Dulu hobinya apa, Sob? Sepeda. Hobinya PS dulu. Oh, main PS. Atau saya ini Sob, Hah? sampai seberapa lama bertahan dengan hobinya tuh sebelum akhirnya yang awak bilang mulai ditinggalin? Baru sejak COVID ini deh, karena Udah awalnya dihitung karena lah namanya baru itu udah. dari itu ya. Dia Ya, paling kalau- balik lagi ya, bentar lagi. Iya. Iya, kan nggak tahu konsisten apa tidak istiqomah lah. Intinya lagi break dulu sama dia. Iya. Karena awal-awalnya kan kalau Luna banyak waktu di sini, aku WFA, dia yang menjajah PS kan. Ya ngapa tidak main bareng baik gitu? Sticknya cuma Siko masalahnya. Oh, stick masih. Iya. Nah, beli lagi harus lewat proposal yang panjang, Di. Oh betul. Ya. Cak kata Vicky tadi lebih baik minta maaf daripada minta izin. Daripada Sob. minta izin. Betul. Lebih Padahal baik sudah jelasin beli sejak pacaran. daripada Aku tuh nyesel punya beli. hobi dan obsesi karena pas dari kecil tidak pernah dibeliin video Nah, game gitu. Itu. Main selalu Sama tempat teman persis. gitu. Jadi, Oh, iya benar. Sama persis. jadi kalau awak anak pacaran sama aku, wih, dan percaya itu. Kaget Itu juga- didengar Raffi pula. Bukan kakek benar juga tapi kadang-kadang ini ya. Cak, aku misalnya dulu memang susah dibeli ke game konsol. Jadi pada saat sekarang kita sudah punya kemampuan finansial, saatnya kita membalaskan dendam masa Iya. lalu. Ay. Oh, benar. Iya. Kakek dulu, yang kemarin-kemarin itu harus diselesaikan dulu itu. Betul. Bucket list ya. Bucket list. Aku ingatnya soalnya itu janji Opa gitu kan. Kalau juara di 6 SD dibeliin Nintendo. Lewat. Nggak dibeliin. Apa ini beli SPK? Udah dibeliin lah sama sekali. Oh, tidak. Aku sejak saat itu pas pertama kali kerja nabung gitu, apa yang nak dibeli? PS. Wey. Please. Selamat. tepuk tangan. Ya selamat. Tapi itu diam-diam dan kasih tahu. Belum nikah waktu itu sama Rahmi. Ngapa harus diam-diam itu? Takut podcast jadi denger. Masih ada tidak PS-nya itu? Itu Udah dijual harus kan, jadi ganti, memorabilia lah itu. Upgrade. Harus simpen, Sob. Jadi ke trofi pencapaian. Itu brand upgrade, deal-nya kayak gitu. Oh, yang lama jual. Nggak mau jual. Cuma disediain budget sekian gitu. Samo artinya emang itulah galau ya. Kaget dulu ya. Jangan sesi curhat. Jadi Jadi miris masih- itu ya. Miris. Oh, jadi- Kalau misalnya ulang tahun ya. Kan dapat kado apa nih cak itu kan? Aku tuh bukan dapat kado. Kado itu adalah restu. Ya silahkan beli cak itu. Berejo dewek membelinya tuh ya. Tetap berejo ya beli. Dan restu tuh biasanya ada time-nya nih. Hati-hati. Trap juga Apa? tuh. Pak mana itu? Besok kayak dibangkil ke. Tuh lah beli itu. Padahal udah direstui kemarin. Tapi kalau lihat generasi di bawah kita berubah loh, Pak. Ininya, trennya. Cak mana? Para pasangan-pasangan perempuan ini justru lebih gampang menyenangkan pasangan prianya. Kalau kayak tadi ada momen-momen Valentine atau dia ulang tahun gitu kan, selalu pas dengan sama hobinya mereka. Masalahnya Betul, ya? tadi kadang hobinya salah kan. Oh dia dipikir dia hobinya game, padahal dia hobinya main cewek gitu. Dan yang cewek yang beli itu. Udah dibeliin game masih selingkuh cowoknya. Untuk konten dia beli gitu kan. Nah itu Itu udah tahu. dulu kayak pernah ngasih surprise sama cowoknya. Maksudnya apa yang berubah di generasi bawah kita tuh sampai apa? Aku sih menyukuri, bersyukur punya pasangan kayak gitu. Kalau enggak bayangin damage-nya gitu kan. Di kamar ini penuh memorabilianya tadi. Itu satu ininya katanya untuk generasi yang kata wong di generasi di bawah kita itu instant gratification. Instant gratification.
Terlalu Iya. gampang memberikan hadiah berarti. Bukan, Cak, mereka ngejar apa ya? Diapresiasi untuk seluruh yang mereka gawekan di saat itu juga. Dan itu Pengen. mereka dapetin di medsos. Oh. Yang posting konten, wah dapat like, cepat, ya, cepat. dapat like, dapat subscriber, dapat apa itu kan isinya adrenalin baru untuk ya Iya, iya. drugs lah jadinya gitu kan. Iya, iya. Hal-hal yang kayak itu. Pengakuan kayak gitu ya. Kalau dari mata aku nengoknya lah cuma dapat pengakuan dari medsos ini. Tapi mungkin bagi yang si pelaku itu memang sudah luar biasa. Kita mungkin di posisi dia, mungkin itulah dunia dia. Iya. Bisa jadi. Apa perhatian yang tercurahkan lewat ya like, love atau sekedar itu komentar tuh itulah semua bentuk bener kalau sih, kita bener. dielus kepala sama orang tua kita dulu mungkin itu ya. Benar-benar. Mungkin. Jadi Iya. lihat apa teman-teman yang masih muda di kantor itu begitu habis posting di media sosial, yang dilihat itu seberapa banyak likes atau view-nya gitu loh. Oh. Beda kayak kita waktu pertama kali punya Facebook dulu ya, kita upload itu sebenarnya buat kita ya, benar nggak sih? Atau aku Iya benar. Ya? Untuk kadang yang Buat kita waktu itu aku pengen kaget aku pergi ke Facebook aku pengen lihat memori-memori aku. Aku enggak nak nyingok tidak peduli set. Ya aku enggak begitu peduli kan. Iya. Ini dia karena enggak penting foto itu tapi dia pengen tadi kata Andi tadi pengen di seberapa likes-nya. Makanya diatur bener gayanya apa gitu kan. Kaget setelahnya sudah itu Kaget bikin lagi konten yang lain kan. Sedangkan yang itu lewat baca itu kan. Namanya instant gratification berarti. Ini wong-wong muda yang bakal dengar sama nonton ini bencinan pasti dengan episode ini. Jangan lupa untuk di Facebook di YouTube-nya kayak di itu ya. Klarifikasi. Komen, di like dan komen atau di dislike dan komen. Iya. Gak apa-apa kita klarifikasi deh. Kemarin yang hujat kata anjing itu ya. Ngetop juga deh. Benar. Apa kita bahas masalah bahasa ya sekali. Biar ngetop juga tak. Tolong disensor kayaknya. Ini konten sob enggak baca sob. Pemburu like juga nih. Demi viral kita korbankan teman lah ya. Tapi benar tuh. Berarti namanya instant gratification ya. Yang penting ngetop ya. Sebenarnya istilahnya udah dipopulerkan sama orang Sekayu gitu ya. Yang mati dia masuk ngetop ya. Tapi mereka benar-benar mewujudkannya dalam bentuk yang maksimum. Lebih universal. Iya. Ngeri kali. Ya difasilitasi sih soalnya ya banyak juga kan kemudahannya. Tapi kan Instagram tuh dulu udah kayak itu kan awal-awal berdiri ya. Iya, dia sharing image maksudnya. Iya. Foto. Isinya cuma orang-orang yang pecinta fotografi. Kan? Benar. Dan banyak yang komennya. Jadi yang dibaca tuh komennya apakah lighting-nya kayak gini, bukan likes-nya kan. Betul. Ngapa sekarang bergeser aja itu jadi semi TikTok dulu kok jadinya. Sama itu ya dulu ya. Aku telat sih masuk IG-nya. Aku dari awal-awal. Terus ada sih kok lagi itu apa? Dulu soalnya cuma di iPhone sob. Iya, aku tuh menekankan itu. Oh, IG itu dulu di iPhone ya? Oke. Ya Allah. Terus ada sih kok lagi nih. Yang apa Pat. Sudah mati ya itu yang Pat. Iya sayangnya. Apa dia Patnya? Itu bagus loh sebenarnya. Aku support yang kayak itu. Yang dia malah ngebalikin lagi istilahnya tuh ide Instagram itu ke bukan yang ke awal. Kalau ke awal tadi yang cuma iPhone tadi kan. Yang setelahnya yang khusus untuk berbagi momen-momen untuk kawan-kawan terdekat. Itu dibatasin kan itu friend-nya. Cuma di limit cuma bisa berapa uang sih itu kan. Sejak jadi waktu dia buka itu banyak kan banyak yang protes kan misalnya dari berapa dulu konsep Instagram deh. Itu aku termasuk uang yang ikut bersedih waktu pet itu di stop. Banyak momen-momen yang aku sharing. Kurang nangis. Tapi sempat di-download dah itu.
Dia kasih Oh, ada opsi masa downloadnya ya? iya Nah, untuk itu download deh. seluruh konten lewat. Saking sedihnya aku lupa jadi. Oh, ya, turut berduka Sob. Nggak banyak sih postingnya dulu di situ. Nggak kayak lagi momen yang Aku masuk ingat fase dulu. denial gitu loh, pengingkaran. Oh. Enggak lah. Enggak, ini cuma buat viral gitu. Ini cuma buat viral. Paling besok muncul lagi gitu. Ternyata beneran. It's for real, guys. Gitu. Sorry, Safwan. I have to tell you the truth gitu kan. Sebenarnya ini real. Gitu. Begitu tahu itu, it's too late. Ya kan? Ya udah. Oke, lanjut. Nah, jadi ini yang fisik ini, Pig ya. Kalau fisik kok kalau kita jingok, perbandingan kita zaman dulu sama zaman sekarang. Perasaan aku ya kalau jingok foto-foto lama wong tua kita ya. Zaman dulu SMA tuh lacak wong lah begawe. SMP itu Iya, SMP itu pecah wong SMA. SMP cak ini ya, lele. Maaf. Celana pendek, kumisan gitu kan. Iya. Iya, Celananya kumisannya itu. Tapi Oh, kan iya, sekarang itu. juga kayak gitu. Udah. Yang mana? Anak-anak sekarang. Yang milenial. Masa? Iya. Yang SMP kumisan. Yang SMP kumisan. Dan juga kayaknya. Maksudnya bukan fisiknya. Yang SMP itu pergaulan mereka udah di kafe, di ini. Iya, balik lagi ke sana mungkin ya jadinya. Iya. Kalau fisik maaf ya kan. Itunya ya, cara mereka bergaulnya melewati umur gitu ya. Iya. Menurut kita, kalau mereka udah biasa itu. Udah biasa ya. Benar. Udah biasa, Om. Wow, Om, Abang dong. Aduh, itu yang nggak boleh masuk rumah KGN ya, kalau kita setuju ya Sofi ya. Ya, iya. Ya ini nggak boleh kau. Kalau masuk, Assalamualaikum Om, mau ketemu Luna. Iya, apal Ar-Rahman enggak? Weh. Jangan coba-coba ya, Nak ya. Ternyata apal ki, mati gue gitu. Apa? Oh, apal enggak? Jadi itu kupikir ya fisiknya akan tingkat ini mungkin ya. Apa kecukupan gizi zaman dulu sama zaman sekarang sih. Beda asupan maksudnya. Beda jajan itu. Lebih cepat tua jadi maksudnya. Yang dulu. Iya. Yang dulu. Yang sekarang ini banyak pengawetnya jadi lebih lambat tua gitu. Tapi di dalamnya hancur itu. Tapi benar juga. Kalau ingat aku memang baca ini dah maksudnya kayaknya yang aneh itu sebenarnya generasi kita gitu kan. Generasi kita spesifik, generasi kita. Iya, kayaknya yang aneh kan umur yang enggak bisa Peter Pan syndrome ini kan. Oh, Peter Pan syndrome ya benar. Itu namanya ya. Sebutannya itu ya. Karena kalau aku baca kayak cerita Nabi Muhammad umur 12 tahun dia udah ikut perang gitu kan. Oh iya. Jadi maksudnya orang zaman dulu tuh udah biasa anak-anak yang baru akil balik itu sudah dianggap dewasa gitu. Sudah melaksanakan hal-hal dewasa gitu ya. Sedangkan kita umur 19 tahun, 20 tahun masih ngejar Dragon Ball kan. Sebenarnya nggak salah generasi kita. Benar. Karena kayak gini Sob, ya kalau balik lagi ke masalah yang kayak gitu, pada saat kita mulai mengerti dunia ini, kita baru dihadapkan sama kemudahan, maksudnya itu bukan kemudahan sih, sama banyak kesempatan lah itu. Kalau aku ingat zaman awal-awal kita SD mungkin TV itu kalau dulu hidupnya jam 5 sore. Iya, ada tuh naik jam 4. Nah, itu naik jam 4. Sekitar itulah ya. Bukan sampai dari ini. Mungkin pas TPI masuk lah, TV itu baru agak pagi mulainya. Iya benar. Iya, TPI yang agak pagi karena RCTI harus pakai decoder nontonnya. Parabola dulu. Setelah parabola dia sore baru hidup kan? Parabola. Nunggu bocoran. TV itu baru hidup jam 4, jam 5. Tutupnya jam 10, jam 11. Mungkin kalau ada laporan khusus agak malam. Sebentar dapat tidur. Tapi benar sih, kan dulu ada tetangga punya parabola, kita dapat bocorannya.
Jadi pakai apa? Sob? Oh, Pakai langsung antena masuk, rumah. pakai antena Bay bisa ya? Iya, antena rumah tiba-tiba Ah. bocor. Bocor memang. Tapi Mel apa yang dia tonton ya? Iya. RF dulu kan pakai RF dari itunya, pakai kabel koax itu. Tembusnya memang. Iya. Bener Ya. berarti Sama kayak nanya. kita. Oke. Iya, sama kayak kita ngitung PCD itu kalau itu bisa bocor ke sebelah itu sinyal TV-nya. Wow, hati-hati menonton berarti. Hati-hati nonton. Iya. Nah, Itu lagi jadi nonton. Itu caknya cerita belajar ini the hard way, caknya ketemu. Oh, bisa bocor ya. ada bisa memang. Setelah besok pagi itu ada apa awkward encounter dengan tetangga tuh kan, Dang. Ngapain Iya, Dang semalam? Jadi Lanjut. nah jadi karena itu juga balik ke yang tadi hobi and habit tadi mungkin ya. Jadi karena kita waktu itu dihadapi dengan keterbatasan kayak gitu kan ya. Waktu itu hiburannya terbatas, waktu sempit. Tapi begitu kita sudah agak besar dikit, kan keluarga lo tuh. Pelampiasan. Nah, masih balik itu ke pelampiasan. Jadi kita tuh ya itulah tadi pada saat kita kecil kita tidak terlalu dapat melakukan hal yang kita dapat lakukan sekarang. Nah, waktu itu begitu kita dapat kesempatannya kita curahkanlah Jadi secara tidak sadar menunda dewasa maksudnya. sebenarnya tidak secara mungkin kalau kita mungkin kita tahu responsibility kita jelas gitu. Cuma kalau dulu mungkin wong tua kita tuh mencurahkan seluruh waktunya, seluruh pikirannya itu untuk kerja sama mungkin keluarga itu. Kalau hobi mungkin ada cuma tidak terlalu signifikan kecuali memang dia ada Cak Bosandi misalnya hobi perangko itu kan. Kalau misalnya kayaknya hobi apa ya? Tidak perlu ada hobi kayaknya dulu. Gitar paling musik. Oh iya musik. Ya musik. Jadi itu nurun kan kalian kan? Ya ada ya bisa ini ada lah ininya. Nah kalau sekarang kan kita ada banyak hobi yang pokoknya kehobian wong tuanya gitu. Nah wongnya hobi action figure, hobi ngoleksi apa namanya anime atau ngoleksi komik atau subscribe game ya. Jadi lebih inilah dibanding ke wong tua kita zaman dulu ya. Kok balik ke sini lagi? Wah, dah. Jangan pulang muter lagi. Enggak bisa move on. Tua-tuanya. Baca move on aku. Awak tuh membukti ke teori itu jadinya dah. Itulah. Apa ke sini lagi? Iya. Ini namanya time loop. Iya, dah kurang ajar. Kita di batas mana? Fisik yang mental ya. Oh benar. Oh ya, yang tadi. Lanjut, Pik. Aku ngegaris bawah yang SMP Bukumis itu kalau zaman dulu. Perasaan aku nengok foto-foto lama tuh. Zaman dulu tuh itu tadi. Lebih fisikalnya kayaknya lebih tua dibanding ke fisikal yang zaman kita atau zaman sesudah kita gitu. Tapi yang sesudah kita kata Sopo tadi malah balik lagi ke eranya yang itunya cara pergaulannya yang mentalnya berarti mentalnya fisikal ya. Mentalnya balik. Kalau fisikal lebih kecil. Generasi kita tuh in between fisik mental juga so-so ya, tidak ada menonjol nih cak nak ngeradak kan itu tidak ya. Balik ke masalah kerja tadi kan, wong tua kita nggak tahu kenapa kondisi hidupnya kayaknya memang tadi kata Dadang tuntutannya harus bekerja, harus punya penghidupan gitu Dadang. Iya. Tapi karena kondisi mungkin wealth kemiskinan atau apa ya. Iya. Jadi kita dimanjo. Iya. Nah, anak setelah kita, mereka sebenarnya tidak punya dorongan buat wealth, tapi dorongan buat diakui. Makanya banyak yang masih muda tuh udah kerja. Dagang maksudnya, bukan bekerja sama wong. Banyak yang sukses kan, umur 18-19 sudah buka toko online, omset miliaran gitu. Karena pengen diakui. Sebenarnya orang tua dia juga mampu-mampu baik. Benar. Nah itu, kita nih in between nih, ngeri kali ya. Coba, nah kan anak-anak kan masih kecil-kecil galau nih kan. Sebenarnya diomongin ke kategori generasi di bawah kita juga belum masuk. Nah kira-kira apa yang, ya mudah-mudahan kan masih cukup waktu kan buat melakukan perubahan gitu kan. Iya. Nah dari sesi kita malam ini, apa yang nak dilakukan ke anak gitu biar tidak kayak kita juga gitu kan tidak bisa move on gitu.
Oh iya itu setuju Ya, aku. gitu Tuh. loh, Sob. Pembelajaran. Belum itu caknya belum ini. Belum ya? Belum sampai Bukan, sini. apa namanya itu kok kesan itu jangan sampai cak kita Iya. sesuatu Oh iya 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 yang iya. hal iya. yang buruk ya. salah Hah? di kita tuh apa, Sob? Bukan, maksud aku tuh bukan salah, tapi kan Aku kita kan paham. Maksud eh, Sofu tuh improvement ya, iya, perbaikan. Dari yang ngapa tidak kita melakukan itu pada saat kita masih muda, ngapa kita tidak melakukan hal yang jauh lebih baik mungkin. nothing wrong with us Daripada- sebenarnya kan. Iya. Tapi ya kalau pengen punya harapan, akhirnya ya kalau sama Tidak kayaknya- apa-apa lah, bapak ini bapak bangga cak ini. Tapi aku tidak bangga Pak sama Bapak. Dia kan sambil tahu pegang lah. gadgetnya terus noleh ngapa pakai mata sebelah kiri. Really? Jadi sih kok lagi ya, yang galak misalnya kita tuh yang galak buat aku teringat ya. Oh, aku ini udah tua gitu nah. Itu pertama saat daftar layanan apa di website misalnya. Masukkan tanggal lahir gitu kan. Jauh nih Itu- scroll. Oh, jauh scroll. Scroll ke bawah. Nak nyari 1880 itu scroll dulu. Aku 79 lagi malah nih. Nah, kemudian sih kok lagi dulu kalau ke dokter ingat gak? Kita ke dokter tuh galaknya dokter tuh sudah tua cak seumuran bapak kita lah ya tuh. Oh iya. Sekarang kita aja ke dokter tuh lebih muda dari kita. Anak-anak baru tamat kuliah kedokteran tuh kan dokter umum. Ada masalah gak sih? Maksudnya tuh mestinya cak ini dak idealnya, bukan ideal ya, realistisnya tuh cak mana sih? Kalau seseorang di umur 40 itu jadi uang itu disebut tua itu definisinya apa? Umurnya kah? Usianya? Cara pikirnya? Kelakuannya? Apa yang dia gawikan? Atau apa yang dia rasakan di dalam beja itu nah? Dalam sekali itu. Pertanyaannya. Nah, sapu. Sepertinya butuh satu sesi lagi, Bung, untuk menjawab pertanyaan Anda. Ya soalnya kalau misalnya ini tidak benar, ya sudah nak mulai bertindak jaim dong berarti kan. harus lebih. Justru itu salah langsung aku. Nah ya cak Ngapa mana harus pikir ya? berubah? Ngapa harus berubahnya? Ya oke kalau berubah kebaikan ya. Karakter sifat dasar ngapa harus dirubah karena supaya bisa menyesuaikan dengan umur dia teh. Setidaknya mungkin yang kerja ke sekarang mungkin lebih inilah ya ada jaimnya juga ya benar. Tidak Pik. Dirimu kan kalau di kantor Pik, lebih kan kau posisi di tengah berarti. Lebih banyak yang lebih muda dari kau atau lebih banyak yang di pucuk kau? Lebih banyak yang muda. Lebih muda. Berarti kalau posisi lah hampir top ya. Hampir top kan? Hampir top. Kenapa Mati sudah top? dem kali. Asal top. Nah, berarti maksudnya tuh, kau memposisikan diri kau cak mana waktu itu? Ya kadang bener ini bisa masuk ke generation gap. Cak, ndak apa ya? Kadang kita nak ngajak dia untuk ngobrol, akhirnya mungkin karena kebetulan kita juga seneng kan Netflix misalnya kan bisa jadi topik pembicaraan. Oh nonton ndak ini. Tapi pilihan movie-nya beda lagi pula. Netflix-nya iya sama. Kita entah nonton apa-apa kan serial ini. Nah dia nonton yang yang happening sekarang lah, yang teenager kayak itulah kan. Iya. Nah, kita berusaha ini ke YouTube nonton ini Pak bagus sana. Oh iya. Nah, aku udah tertarik aku juga itu. Modifan otomotif misalnya. Ada mobil modif jatuh di mana lemaknya nyupir itu. Oh ya bagus. Atau berarti sekarang wong itu disebut muda, tua, dan seluruh rentang di antara itu tidak bisa lagi didefinisikan dengan angka berarti. Pasti itu kayaknya Cak itu. Lebih ke sikap ya. Mungkin kayak ada waktunya kita yang mungkin lebih berumur lebih tua nih. Ada waktunya kayak anak-anak ini dengar apa yang kita omongi. Karena kita pernah mengalami yang seperti itu kan, dan mungkin dia first time di situ kan, kita sudah pernah, mungkin kita pun sudah berulang kali mengalami masalah yang dihadapi. Aku pernah dulu cara aku melakukan
mengatasi masalahku dengan melakukan hal-hal seperti ini. Nah, kali kedua aku ketemu masalah juga aku lakukan hal yang seperti ini, memang berhasil keluar dari masalah itu kan. Dan mereka kan belum pernah. Oh ya cek itu Pak. Oh ya, dia di situ di satu sisi itu ngambil manfaat apa ya namanya, bukan fungsi kita tuh di situ lah ya nah untuk ke generasi selanjutnya. Pengalaman ya, Sharing experience. Ya, atau lebih simpel lagi. Sebenarnya yang dibilang tadi umur tua, usianya 40 tapi ngerasa tidak 40 dalam benak kita, itu sebenarnya kita tuh dinamisnya manusia itu dia bisa dengan dia punya banyak apa istilah itu multifaceted ya untuk diri sendiri di dalam dia bisa merasa muda dengan difasilitasi komunikasi dengan kawan-kawan sejak kecil, tumbuh sekolah kuliah masih ada rasa kebersamaan yang jago apa ya, yang jago tik kalau dia tuh ya masih dalam kumpulan yang lama gitu kan, kumpulan yang sama. Kemudian juga yang masalah hiburan, masalah apa. Nah itu sih kok. Tapi saat dibutuhkan, karena dengan bukan berarti kita nih gawenya main berkelakar apa segala macam. Ya kan kita tetap menjalani hidup sebagai manusia dewasa kan. Dan saat dibutuhkan, ya kita punya segudang pengalaman juga yang bisa kita share untuk orang lain. Jadi bukan berarti hobinya masih gawean wong yang mestinya ndak ada seumur kita. Bukan berarti kita tidak bisa handle masalah-masalah yang lebih serius, bukan gitu kan. Jadi waktu berarti waktu dan kondisi berarti yang bisa kapan kita jadi cak ini, kapan kita jadi cak itu. Ya ada saatnya ya, betul maksudnya itu ada saatnya kita bertindak. Mentoring ya mungkin ada juga yang memang timbul rasa nak ucak-ucaknya baca dulu. Iya persis itu maksudnya kan. Iya. Jadi kesimpulannya sebenarnya tidak ada yang salah dengan kita ya, gitu ya. Oh, udah kasih bener galau malah. Bener galau. Iya. Iya. Aku cuma ingat ada quote itu dari George Bernard Shaw. Dia bilang gini, we don't stop playing because we grow old. We grow old because we stop playing. Itu jadi tua tuh karena sudah berhenti. Ntar kalau aku diomongin bos aku lagi, aku ngomong kayak gitu. Ada quote, Pak. Soalnya setiap tahun selalu hasil asesmennya tuh Sofwan itu terlalu banyak main-main. Wis. Bener. Bukan. Kali ini udah ada jawabannya aku. Yang jadi pertanyaan itu grow old itu sesuatu yang ditargetin bukan, yang jadi milestone atau sesuatu yang dihindari. Ya kalau lihat dari quote tadi kan itu seolah-olah forever young. Gitu kan. Nggak masalah kita tuh usianya berapa. Seberapa tua tuh ya kita dewek yang ngerasa. Ya jadi kesan itu kalau yang quote itu growing old itu tidak bagus ya. Ditunda selama mungkin. Memang itu apa? Iya. Atau kita harus segera dengan usia sekarang segera transisi ke situ. Menjadi tua. Iya, apa? Iya, tidak perlu tadi masing-masing nanya itu apakah sudah jadi target kita jadi tua gitu kan? Masing-masing punya fase transisi. Misalnya sekarang nih, setelah kita masih ngobrol dengan karakter kita yang masih sama dengan pas kita masih kuliah dulu kan, kamu Andi, kamu Dadang, Sopu. Tapi yang pasti di dalam karakter dia dewek itu pasti sudah berubah. Sudah ada yang lebih matang, lebih mature. Cak Sofwan sekarang lebih perhatian sama Luna sama anaknya kan. Dadang juga mungkin jauh lebih wise daripada sebelumnya. Apalagi Andi yang penuh dengan kebijakan dan kebijaksanaan dan wise wisdom ini. Dalam hikmat kebijaksanaan.
di pikiran kita ini tetap, oh ini kawan aku lama dulu. Dia karakternya maunya cek ini cek ini, si Sopo cek ini, Andi cek ini, dan jadi itu baru. Tapi di balik itu, di sebalik itu, masing-masing itu sudah ada jiwa kita sudah bertumbuh kan, pemikiran kita jauh lebih matang sebenarnya. Cuma kita memilih untuk tetap mempertahankan eksistensi kita, karakter kita di depan kawan-kawan kita tetap seperti ini. Bisa jadi ya. Andi misalnya nengok Afiki, mukanya lempeng baik kalau ngomong apa-apa. Memang cak itu. Iya, Karena aku tak akan berharap menikmati sedikit ini sampelnya malam ini, Vic. Iya. Dan aku tak kata niat untuk ngerubah itu juga, biar baik memang itu aku kok. Cuma di balik itu kan memang aku membesar ke anak-anak aku juga pernah dulu sempat aku nganggur, tak begawi bertahun-tahun untuk bisa bantu istri rumahku menyelesaikan kuliahnya, terus kami membesarkan. Nggak ngomong ya, Dak ya? Nggak ngomong pas malam terakhir aku di Palembang baru ngomong kalau aku di sini 2 tahun. Iya. Nggak balik baru ngomong dia di Palembang. Sudah berapa lama Vic? Balik lebaran apa liburan? Tidak lah 2 tahun. Lah 2 tahun di sini. Ini malam terakhir besok nak balik. Iya. Itu karena, nah itu contohnya. Kita banyak pembelajarannya di situ kan, membentuk kita. Ini, tapi kita tidak boleh ada soundtrack di sini kena copyright ya. Aku kira ada lagu kayak apa lagunya? When We Were Young-nya Adele gitu. Oh, tidak boleh. Kata lisensinya. Aku boleh dinyanyiin tapi lagunya yang cocok nih. Itu apa? Lagu The Beatles. Adele tidak sesuai rasanya. Adele baru-baru ini. Adele baru-baru ini. Tidak kedengeran ya tadi? Tidak kedengeran. Adele kan baru-baru ini ininya. Ada yang lebih pas ya soundtracknya dari The Beatles tuh. Yang mana tuh? Lagunya teh. Places I remember. Nah. Ya. All My Life ya. All My Life. Dengarlah itu. Itu caknya tepat lah dengan kita, dengan yang kita alami sekarang lah. Ya, aku sih bersyukur lah ya, jadi punya kalian sebagai kawan-kawan gitu nah. Jadi kalau dulu Steve Jobs tuh pernah bilang kan, ditanya cak mana hubungannya dengan Bill Gates. Jadi dia ngomong banyak hal dalam hidup ini bisa disimpulkan dari lagu Beatles. Jadi ada satu lagu yang dia bilang yang mengkarakterkan hubungan dia dengan Bill Gates. Dan aku pikir sama dengan aku dengan kalian ya. Dia bilang gini, kami punya kenangan yang lebih panjang dibanding jalan yang ada di depan. Ya mudah-mudahan jalan kita masih agak panjang ya, tapi ya. Amin. Itulah ininya gist-nya yang dia nak bilang itu. Ya. Dalam itu. Dalam. Lagu-lagu dulu tuh emang dalam-dalam ya. Kayak sekarang tuh gampang banget diingat. Gampang diingat. Ya liriknya tidak kate kode gitu nih. Oh ini kan kita harus mikir kan. Quote dong, Vic. Quote-nya apa ya? Tadi kan sudah juga tuh, tapi rasanya nggak cocok juga ya, masa lebih baik minta maaf daripada minta izin. Lebih baik nyesel beli daripada nyesel tidak beli. Iya. Itu deh. Benar. Iya. Barangnya ada di kita kan kalau nyesel beli. Ntar proposal berikutnya PS4, PS5 kayak gitu. Mami, lebih baik nyesel beli daripada nyesel tidak beli. Iya. Aku nyesel punya laki kayak kau. Aku nyesel punya suami kamu kan. Film malah nyesel kawin kan daripada nyesel tak kawin. Iya. Ampun Mami. Gitu. Tapi quote awak udah sampai ke kantor aku. Apa tuh? Yang itu ya, lebih baik menyerah daripada berusaha. Bukan jangan disebut lebih baik menyerah itu. Jangan tuh awal itu ngomongnya ini. Buat apa berusaha kalau toh nanti tidak bisa. Lebih baik menyerah. Oh, cak itu. Buat apa? Oke, malam ini kita sudah bahas tentang umur versus usia. Sudah kita pahami kalau posisi kita di mana, di paling kecil lah di lingkungan kita dewek lah. Cak mana kita
bertumbuh dari tadinya kita kawan-kawan sama-sama masih kuliah sampai sekarang kita sudah menempuh berbagai macam perjalanan hidup. Nah, kita tetap yang sama, kita tetap sama, umur kita mungkin bertambah, tapi kita tetap ya Andi yang dulu, Dadang yang dulu, Sofu yang dulu tetap sama, cuma dengan lebih kaya, lebih banyak lagi mental enrichment ya, kekayaan jiwa lah. Jadi how old is old itu mungkin tidak berlaku ya untuk kita. Inilah kita sampai sekarang, mungkin nanti juga tetap seperti ini, tapi dengan lebih berisi, mungkin lebih bermanfaat untuk diri kita dewek yang pasti kan, terus juga untuk orang yang ada di sekitar kita. Amin. Itu ya mungkin ya sampai malam ini. Sip. Terima kasih Andi atas kesempatannya. Ya, Sofu, Oke. Dadang. Kasih Di sini dulur. Ya. Itulah hasil podcast kita malam ini, masih tentatif dari Elektro 98 Unsri. Sampai ketemu ya.